Selanjutnya materi ketiga kemudian akan disampaikan oleh Bapak Sukma Firdaus MPDI yang telah dikenal sebagai tokoh pemuda Madura, juga sekaligus sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Bapak Firdaus ini merupakan alumni dari IAIN Madura ya Bapak, dan juga mendapatkan 2 gelar S2 sekaligus. Dan pada gelar S2 di IAIN Madura, beliau mengambil prodi PAI pada tahun 2020. Saat ini beliau menjadi dosen juga di Universitas Madura dan juga sebagai komisioner Bawaslu Pamekasan periode 2018 sampai 2023. Beliau pernah menjadi bagian dari Yayasan Madura Institute tahun 2006 sampai 2018 dan juga bergabung dalam Ikatan Dosen Swasta Republik Indonesia atau IDSRI. Luar biasa sekali alumni kebanggaan IAIN Madura 1 ini, Bapak Sukma Firdaus. Untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sudah mepet ya, saya persilakan untuk Bapak Sukma Firdaus memberikan paparan materi pada siang hari ini. Dipersilakan Bapak, monggo. Baik, terima kasih Mbak Jihan ya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor IAIN Madura, Bapak Dr. Haji Muhammad Qasim, dan juga Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Maimun. Beliau berdua adalah guru saya, dosen saya, dan juga yang saya hormati Kaprodi Hukum Tata Negara IAIN Madura, Bapak Doktor Kandidat calon doktor ini, semoga lancar, Bapak Doktor Kandidat Faidi Haris, MALLM, ini juga double degree S2-nya, gelarnya 2, gelar luar negeri apalagi. Semoga HTN semakin jaya lah, gitu. Dan juga yang saya hormati para kakak-kakak kelas saya, termasuk juga mentor atau juga guru saya, ada Dr. Haji Ahmad Baidowi yang sekarang menjabat sebagai senator Madura yang ada di Senayan. Semoga bisa membawa Madura lebih baik lah. Tadi itu di kolom chat muncul itu Provinsi Madura. Nah, ini mungkin Pak Faidi bisa tema yang lain waktu bisa diangkat Provinsi Madura ini. Jadi Pak Faidi dulu kuliah di Jogja, saya juga pernah kuliah di Jogja. Di Jogja kita tuh sering berdiskusi dengan teman-teman Madura itu, membangun Madura di Madura. Sampai sekarang apakah Madura sudah terbangun? Itu kan menjadi pertanyaan. Dan juga mentor saya juga, meskipun baru bertemu dalam diskusi ini, Bapak Dr. Jamaluddin Gufur, SHMH, seorang pakar tata negara dari UII Yogyakarta, serta moderator Mbak Ibu Jihan Amalia Syahidah, dan para hadirin peserta kuliah tamu dalam bentuk webinar daring ini, dan juga para sivitas akademika, para dosen yang masih dalam diskusi ini, yang saya hormati. Tentunya salam sehat untuk kita semua, dan rupanya di kondisi seperti ini sehat badan saja itu tidak cukup, juga harus sehat ekonominya di kondisi pandemi seperti ini. Ya, semoga kita selain sehat badan juga sehat ekonominya. Amin amin ya robbal alamin. Saya izin coba share screen dari sini barangkali bisa.
Atau barusan saya sudah mengirim materi ke panitia karena saya ini hanya menggunakan HP karena laptop sedang error, lama tidak dipakai karena pandemi. Jadi mohon panitia bisa di-share sedikit materi saya karena pemateri 1, pemateri 2 memunculkan materinya, malu saya kalau tidak memunculkan materi juga. Bisa, panitia bisa dimunculkan ya? Mohon ditunggu. Siap. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama Dr. Ahmad Baidewi dan Dr. Jamaluddin Gofur, pemateri pertama dan kedua. Rupanya, kalau saya tadi mengikuti sejak awal, sepertinya dua narasumber sebelumnya ini sepertinya lampu hijau ya untuk dilakukan sebuah wacana amandemen ini dibuat nyata begitu. Bapak Ahmad Baidewi mengatakan tidak ada salahnya dan itu merupakan sebuah keniscayaan amandemen dilakukan setelah kita 23 tahun reformasi perlu dievaluasi, dan kemudian tadi juga dari Dr. Jamaluddin Gofur juga sama, sepertinya merupakan keniscayaan bahwa wacana amandemen ini bisa dilakukan asalkan atas nama rakyat dan atas nama demokrasi, seperti itu kalau saya menangkap. Bapak Ibu sekalian, saya di sini, oke, terima kasih sudah muncul, memposisikan diri sebagai penyelenggara pemilu ya, sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang mana Bawaslu itu adalah sebagai, bisa dibilang masuk di, kalau di dalam tata negara itu kan ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Mungkin Bawaslu ini bisa masuk dalam kelompok eksekutif karena sebagai pelaksana undang-undang. Jadi saya, Bawaslu adalah pelaksana undang-undang. Jadi apapun itu, apapun keputusan undang-undang, kita harus melaksanakan. Misalnya nanti ada amandemen segala macam dan dari amandemen itu mengena sampai kepada lembaga penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, ya kita harus melaksanakan undang-undang tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa dasar dari dilaksanakannya amandemen itu adalah ada di dalam pasal 37 UUD 1945. Kita sudah paham semua, yang mana pasal tersebut merupakan hasil amandemen keempat yang dilaksanakan pada tahun 2002. Pasca 2002 ini banyak perubahan-perubahan ketatanegaraan yang terjadi. Misalnya KPU dan Bawaslu semakin diperkuat sampai sekarang. Karena sebelumnya KPU dan pengawasnya itu ada di bawah instruksi pemerintah, ya, di bawah Menteri Dalam Negeri, yang dikenal dengan istilah Lembaga Pemilihan Umum di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan itu kan milik pemerintah. Jadi bisa dikatakan karena itu milik pemerintah, ya melaksanakan perintah dari instruksi dari pemerintah. Ada yang mengatakan juga bahwa pemilu yang ada sebelum reformasi hanya pemilu, mohon maaf, pura-pura, ya, hanya pemilu pura-pura. Jadi hanya sekadar jujur kewajiban sebagai negara demokrasi, diadakanlah pemilu, dan kita tahu pemenangnya bahkan sudah ketahuan siapa. Oke, kemudian saya di sini coba membuat tebak angka. Nah, tadi Pak Baidewi sudah memaparkan terkait angka-angka sebagai persyaratan dari pengusulan amandemen ini. Ya, kita Bawaslu
memang di BIMSTEK juga untuk mengawasi angka-angka, ya, angka DPT seperti itu, jumlah suara, jumlah kursi dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD yang jumlahnya total 575 anggota DPR ditambah 136 anggota DPD sehingga total menjadi 711 anggota MPR. Ya. Tadi sudah disampaikan untuk mengusulkan minimal 237 dan segala macam. Sekarang kita coba analisa karena ini kan forum diskusi ya, para mahasiswa, para dosen. Kita lihat kebutuhan suara untuk mengusulkan amandemen itu sepertiga ketemu angka 237. Apakah itu memungkinkan terjadi? Kalau kita melihat koalisi yang terjadi di Jakarta sana, ya, koalisi pemerintah. Sepertinya ini sangat mungkin terjadi dengan melihat koalisi di pemerintahan sekarang, yang mana menurut media-media memberitakan bahwa disebut koalisi gemuk seperti itu bahasa media. Kemudian kebutuhan suara untuk rapat pembahasan 2/3 MPR ketemu angka 474 suara. Kemudian kebutuhan suara untuk mengesahkan setengah anggota MPR plus 1 anggota, yaitu 357 suara. Mari kita analisa, apakah ini memungkinkan di atas kertas dengan melihat kondisi perpolitikan di pemerintahan sekarang, partai koalisi dan segala macam. Silahkan Bapak Ibu bisa menyimpulkan kan seperti itu. Saya sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa menyimpulkan ya seperti itu. Karena penyelenggara pemilu itu harus netral, walaupun punya pilihan di dalam tapi tidak untuk dipublikasikan. Silakan kita analisa masing-masing. Kemudian, wacana pasal-pasal yang akan diamandemen. Nah, ini saya dapat dari mass media ya, pemberitaan, medsos dan segala macam. Wacana yang muncul, ya, yang mana wacana ini kembali ramai saat kita memperingati kemerdekaan bulan Agustus kemarin, di mana Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo di dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus memunculkan wacana tersebut bahwa perlu ditinjau ulang Undang-Undang Dasar. Bahkan secara spesifik beliau di dalam sambutannya menyatakan perlunya dilakukan amandemen. Memang apa saja yang akan diamandemen belum dimunculkan oleh para senator kita, oleh para wakil rakyat kita. Namun yang muncul di publik seperti itu, pertama adalah upaya untuk memunculkan kembali pokok-pokok haluan negara atau PPHN atau GBHN yang akan dimunculkan kembali. Ya, padahal GBHN ini sudah dihapus di amandemen ketiga pada tahun 2021, akan dimunculkan kembali. Ya. Menurut para pengamat sudah di tip X akan diketik ulang, akan ditulis kembali. Kemudian wacana pasal-pasal berikutnya yaitu adalah jabatan presiden, wakil presiden 3 periode. Tadi sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya. Dan ini yang belum muncul dari pemateri sebelumnya bahwa ada juga wacana jabatan presiden dan wakil presiden 1 periode saja, yaitu dalam jangka waktu 1 periode itu 8 tahun. Nah, ini kok sebetulnya nyambung dengan isu yang beredar juga, ya, bahwa karena pandemi, pemilu serentak yang awalnya 2024 itu akan diundur ke 2027. Kok angkanya pas 8 tahun? Nah, ini wallahu alam, kita tidak tahu. Saya sebagai penyelenggara hanya melaksanakan undang-undang. Makanya nanti diundur betul, ya kita sebagai pelaksana undang-undang melaksanakan itu. Dan kemudian juga ini yang ramai diperbincangkan di publik, ya, walaupun belum resmi dari
para anggota MPR ya. Tadi kata Pak Ahmad Baidowi bahwa pemilihan presiden diwacanakan akan kembali dilakukan oleh MPR. Akan dilakukan kembali oleh MPR. Ya. Setelah kita berdarah-darah dalam reformasi, pemilihan langsung adalah salah satu bentuk hasil kerja keras para aktivis saat itu, yang mana pemilu presiden dipilih langsung oleh rakyat sampai sekarang, dan itu akan dikembalikan kembali ke sebelum reformasi. Apakah ini bukan merupakan sebuah kemunduran? Nah, itu nanti kita bisa perdebatkan seperti itu. Yang penting bagi saya, bagi kita penyelenggara pemilu ini, terutama Bawaslu, yang mana Bawaslu kabupaten kota baru periode ini dipermanenkan ya. Jadi Bawaslu kabupaten kota baru dalam periode ini, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu, Bawaslu kabupaten kota dipermanenkan selama 5 tahun ya, permanen sama seperti KPU dalam rangka penguatan demokrasi kita. Yang mana salah satu tolak ukur demokrasi itu adalah pelaksanaan pemilu yang demokratis. Harapan kami lah ya, mewakili teman-teman ya, karena kita sudah terkandung semangat untuk mengawal demokrasi ini sebagai pengawas pemilu. Apapun amandemennya, yang penting Bawaslu jangan dihapus seperti itu. Yang penting Bawaslu tetap ada dalam rangka mengawal demokrasi. Berikutnya, kita tahu bahwa semangat reformasi itu adalah saat itu adalah untuk bangsa ini menerapkan ya, demokrasi yang seutuhnya, bukan demokrasi yang hanya pura-pura atau demokrasi semu. Di mana dari semangat reformasi tersebut ya untuk membumikan demokrasi di Indonesia. Ya. Salah satu yang dinanti-nanti publik yaitu jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi 2 periode saja. Amandemen pertama langsung tahun 99 langsung pasal ini berubah. Jabatan presiden dibatasi 2 periode saja. Dan di amandemen ketiga muncul lagi dalam rangka membumikan demokrasi di Indonesia adalah presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan itu terlaksana sejak pemilu 2004 sampai pemilu terakhir 2019 kemarin. Yang mana dengan munculnya presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat ini, itu rakyat itu merasa dihargai oleh negara. Setelah di masa Orde Baru, rakyat seperti tidak ada harganya, seperti itu. Tidak ada harganya lah rakyat itu. Kita sudah tahu kalau kita para dosen mungkin ada para dosen yang pelaku 98 juga tahulah bagaimana posisi rakyat saat itu yang tidak dihargai oleh pemerintah, oleh negara. Dan dengan munculnya pasal ini, presiden dipilih oleh rakyat, maka rakyat merasa dihargai oleh negara. Ini menurut saya pribadi sebagai rakyat ya. Karena saat tahun 98 itu saya masih kelas 6 SD ya. Jadi, walaupun belum tahu apa-apa tapi sudah paham kalau itu banyak demo untuk menurunkan presiden seperti itu. Dan kalau saya berpendapat bahwa dengan rakyat ini merasa dihargai itu adalah sebuah prestasi bangsa ini dalam membumikan demokrasi itu. Apakah prestasi tersebut akan kembali mundur ya, dengan presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR? Ya, kita tidak tahu seperti apa. Berikutnya berbicara demokrasi. Seperti apa menilai demokrasi? Ya. Salah satu cara untuk menilai demokrasi itu adalah lihatlah
penyelenggaraan pemilunya di negara pengaruh demokrasi tersebut. Seperti saya sudah sampaikan di awal barusan bahwa pemilu merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan demokrasi di sebuah negara. Ya. Semakin baik penyelenggaraan pemilunya, ya, semakin baik pula pelaksanaan demokrasi di negara tersebut. Kita telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali pemilu sejak tahun 55, kemudian 71, 77, 82, 87, 92, 97, kemudian reformasi 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Kita bisa menilai seperti apa pemilu kita. Tentunya yang menjadi tolak ukur adalah setelah reformasi. Kita nilai pemilu kita seperti apa. Sejak tahun 99 sampai sekarang, yaitu sebanyak 5 kali pemilihan umum. Kalau sebelum reformasi, sebagaimana banyak disampaikan para pengamat, pemilu yang hanya sekadar pemilu jujur kewajiban sebagai negara demokrasi. Kalau di tahun 55, pengamat juga mengatakan bahwa tahun 55 merupakan pemilu yang sangat demokratis, tapi karena masih pemilu pertama, masih negara baru, ternyata gagal juga. Nah, kita terlihat anggota DPR dibubarkan, Badan Konstitusi itu juga dibubarkan, karena selama 4 tahun menjabat sebagai wakil rakyat, tidak menghasilkan produk apapun, tidak menghasilkan satu peraturan perundang-undangan apapun. Bapak Ibu sekalian, pemilu kita ini menurut para pengamat, para peneliti sudah masuk kategori pemilu yang baik, yaitu dari tahun 99 sampai tahun 2019, ya, dengan berbagai macam indikator di sana. Ya. Jadi setiap pemilu itu 99, 2004 terus menunjukkan tren positif. Ya. Penyelenggara pemilu semakin diperkuat. Ya. KPU dan Bawaslu, ya. KPU dan Bawaslu adalah anak kandung dari reformasi. Salah satu anak kandung dari reformasi. Ya. Merupakan lembaga independen untuk penyelenggaraan pemilu. Yang mana sebelumnya pemilu itu dilaksanakan oleh pemerintah. Jika pelaksanaannya pemerintah, mohon maaf, suka-suka pemerintah, siapa yang akan dimenangkan. Tapi dengan adanya pasca reformasi, KPU dibuat independen, kemudian Panwaslu yang awalnya bagian dari KPU, ya, dibuat lembaga tersendiri lepas dari KPU dan menjadi pengawas dari KPU itu sendiri. Sehingga pemilu kita dari pemilu ke pemilu menunjukkan tren positif menurut para pengamat. Kemajuan-kemajuan yang ada yang merupakan semangat reformasi yang kita rasakan sampai sekarang, jangan sampai kemajuan tersebut menjadi kemunduran-kemunduran. Itu harapan dari para mahasiswa, para masyarakat, dan kita semua tentunya. Apa yang sudah bagus, ya, jangan sampai mundur seperti itu. Bapak Sukma, maaf karena keterbatasan waktu, mungkin bisa langsung menuju ke kesimpulan. Oke, baik, terima kasih. Ya, kesimpulan. Maaf, Bapak. Oke, baik, ini kesimpulannya bahwa demokrasi kita ini layak menjadi rujukan internasional. Ya, pasca reformasi kita sudah melaksanakan 5 kali pemilu, 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Ada sebuah teori politik yang mengatakan bahwa sebuah negara yang berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 5 kali secara demokratis wajib menjadi rujukan internasional. Ada teori politik yang mengatakan bahwa sebuah negara yang berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 5 kali secara demokratis wajib menjadi rujukan dunia. Kita lihat pemilu kita yang 5 kali ini sudah berjalan bagus. Masyarakat, kondisi negara kondusif. Bapak SBY sebagai produk pemilu langsung presiden 2 periode menjabat,
keadaan bangsa ini kondusif. Walaupun ada sedikit riak-riak, wajarlah dalam kehidupan bangsa dan negara. Bapak Jokowi periode pertama, sekarang periode kedua juga relatif kondusif. Jadi kita ini sudah siap jadi rujukan internasional sebagai pembelajaran dari negara-negara lain. Harusnya kita semakin memperkuat demokrasi kita, jangan malah mundur sehingga negara lain yang maunya belajar ke kita menjadi urung untuk belajar seperti itu. Baik, terakhir terima kasih. Demokrasi untuk semua, semua untuk demokrasi. Sebagai penutup dari saya, bahwa kawan-kawan sekalian, demokrasi untuk semua, semua untuk demokrasi. Sejak awal sampai sekarang, yang bangsa ini lakukan semua demi demokrasi. Bung Karno keluar masuk penjara demi demokrasi. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan Republik ini atas nama demokrasi. Bung Karno lengser juga atas nama demokrasi. Pak Harto berkuasa 32 tahun dan akhirnya lengser juga atas nama demokrasi. Reformasi muncul untuk menggelorakan semangat demokrasi. KPU dan Bawaslu didirikan untuk mengawal demokrasi yang jujur dan adil. Bawaslu semakin diperkuat untuk mewujudkan harapan dari demokrasi. Jadi, semuanya untuk demokrasi, mari kita jaga demokrasi ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi yang disampaikan oleh alumni kebanggaan IAIN Madura, yaitu Bapak Firdaus. Dari Bapak Firdaus kita belajar bahwa wacana jabatan presiden masih sangat panas ya Pak, terkait dengan pemilihan presiden oleh rakyat sebagai bentuk upaya pelibatan masyarakat atau rakyat dianggap sebagai hal yang sangat penting karena ini sebagai bentuk demokrasi di Indonesia. Dan pemilu juga dianggap sebagai tolak ukur untuk keberhasilan suatu negara. Semakin baik pemilu, maka negara tersebut dianggap berhasil. Satu hal yang sangat menarik dari tagline Pak Sukma Firdaus, yaitu bahwa demokrasi untuk semua dan semua untuk demokrasi. Sebuah tagline yang sangat mendalam. Oke, untuk selanjutnya Bapak Sukma Firdaus. Ya. Masih bergabung Bapak Sukma Firdaus ya. Bapak Sukma Firdaus dimohon tanggapannya terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk tadi Bapak. Monggo. Baik, singkat saja bahwa tadi Pak Baidowi dan Pak Dr. Jamaluddin sudah menyinggung bahwa adanya partai politik itu penting di dalam ketatanegaraan kita untuk membangun bangsa ini. Partai itu akan berkompetisi di pemilu, maka kita perbaiki kualitas pemilunya agar hasil pemilu berkualitas sehingga bangsa ini bisa berkualitas. Maka dari itu statement terakhir saya bahwa pemilu merupakan bentuk demokrasi nyata pada rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Mari awasi pemilu agar tetap bersih, jujur, dan adil. Bersama kami Bawaslu. Perkuat Bawaslunya, maka akan kuat demokrasinya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bapak Sukma, luar biasa, sudah seperti orasi Bapak Sukma. Ya, terima kasih. Satu hal yang sangat menarik dari Bapak Sukma yaitu terkait dengan tagline-nya, lagi-lagi tagline ya Bapak Sukma, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, luar biasa sekali.